Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan kisi-kisi soal ujian sekolah maupun ujian PAS. Nah, yang pertama di sini suruh menentukan salah satu akar persamaan dari x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Caranya yaitu untuk menyelesaikan soal ini kita bisa dengan cara memfaktorkan atau dengan rumus ABC. Nah, kalau dengan cara memfaktorkan bagaimana? Oke, berarti ini kan x kuadrat ditambah x min 12 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan kita nyari suatu bilangan yaitu P dan Q. Kalau dijumlahkan hasilnya B, kemudian kalau dikalikan hasilnya adalah C. Nah, dalam hal ini P plus Q dia harus sama dengan 1 karena di sini B nya 1, kemudian P kali Q dia harus sama dengan min 12. Nah, ini bilangannya berapa? Nah, bilangannya adalah plus 4 dan juga minus 3. 4 ditambah minus 3 dia hasilnya plus 1, kalau dikalikan hasilnya 12. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah x plus 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan min 4 sama x sama dengan 3. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 3, yang C. Nah, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini suruh menentukan himpunan penyelesaian. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita bisa memfaktorkannya atau kan kita bisa dengan rumus ABC. Nah, kita akan coba dengan cara memfaktorkan. Jadi 2x kuadrat plus 5x, ingat ini plus 7, kemudian kita pindahkan ke kiri, jadi minus 7 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Berarti di sini 2x, di sini x, kemudian kita nyari dua bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya negatif 7. Berarti bilangannya itu adalah 7 dan juga min 1. Oke, ini kalau dikalikan 2x kuadrat, kemudian 7 ditambah min 2 sama dengan 5, kemudian 7 kali min 1 itu min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya 2x plus 7 sama dengan 0 atau x min 1 x min 1 sama dengan 0. Maka yang ini kita peroleh 2x sama dengan negatif 7, x sama dengan negatif 7 per 2. Yang ini berarti x sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, karena min 7 per 2 itu sama juga dengan min 3,5. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 di sini suruh menentukan koordinat titik balik dari fungsi kuadrat. Oke, caranya cukup mudah untuk menentukan koordinat titik balik itu, yaitu rumusnya kita harus koordinat titik balik itu dalam x, y. Jadi kita harus cari x nya berapa dan y berapa. Caranya bagaimana? Untuk menentukan nilai x nya itu bisa kita peroleh dengan cara min b per 2a. Nah, dalam hal ini kita bisa analisis a nya itu sama dengan 2 karena a itu yang sama x kuadrat, b itu sama dengan min 8 karena b itu koefisien yang bersama x, dan c nya adalah 3. Nah, setelah itu baru kita masukkan min b, b nya min 8, artinya dia jadi positif 8 per 2 kali 2, berarti 8 bagi 4 sama dengan berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah,
berarti kita udah peroleh nilai X nya adalah 2. Oke, jawabannya adalah kalau yang enggak A yaitu B. Berarti ini bukan, ini juga bukan. Kemudian bagaimana cara menentukan Y nya? Jadi Y nya, Y itu kita ketahui bahwa Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 3. Nah, tinggal kita masukkan X nya, kita ganti dengan 2. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 minus 8 kali 2 ditambah 3. Nah, ini kita peroleh 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 16, kemudian ditambah 3. Maka kita peroleh ini sama dengan negatif 5. Oke, berarti Y nya itu adalah negatif 5. Berarti titik baliknya itu 2,5. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di sini disuruh menentukan nilai minimum. Nah, untuk nilai minimum berarti kita harus mengetahui dulu nilai X nya. Sama seperti soal nomor 3 tadi, untuk menentukan nilai X nya, bahwa X itu adalah min B per 2A. Dalam hal ini kita urai dulu, A nya sama dengan 1, B nya adalah min 6, dan C nya adalah 8. Berarti min 6 sama dengan 6 per 2 kali 1, berarti kita peroleh X nya adalah 3. Nah, setelah kita peroleh X nya 3, kemudian kita substitusikan ke Y. Y itu sama dengan X kuadrat minus 6X plus 8. Nah, kita ganti, ini 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8. Ini sama dengan 9 dikurangin dengan 18 ditambah dengan 8. Berarti ini adalah hasilnya sama dengan berapa? Minus 1. Nah, yang Y ini namanya nilai minimum. Minus 1. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ditanyakan titik K dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala minus 1/4 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kita ingat bahwa artinya dia dilatasi. Jadi jika ada titik K, kita tuliskan terlebih dahulu K itu titiknya 4,-16, dia dilatasi dengan faktor skala dengan pusat 0,0 dan skalanya minus 1/4. Artinya apa? Artinya bahwa titik awal itu kita kalikan dengan min 1/4. Jadi K aksennya itu sama dengan 4 dikali min 1/4 itu min 1. Kemudian minus 16 dikali minus 1/4 dia sama dengan 4. Nah, kemudian min 1,4 ini dilanjutkan dengan refleksi. Oke, berarti K aksen ini setelah kita peroleh min 1,4 kita refleksi terhadap Y sama dengan X. Artinya jika direfleksi terhadap Y sama dengan X, itu tinggal kita balik. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X, artinya min 1,4 kita balik. Jadi 4, min 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah yang C. Oke. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 6. Oke. Di sini ada segitiga ABC dengan koordinat A-nya 2,3, B-nya min 2,3 dan C-nya min 1,6. Dirotasi dengan pusat O itu 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Oke. Kita ingat terlebih dahulu. Jadi jika ada titik X, Y
dia dirotasi sebesar 90 derajat. Kenapa di sini minus? Karena dia searah jarum jam. Jadi kalau ada titik X, Y dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam, dia hasil rotasinya itu yaitu Y, min X. Nah, berarti dapat kita peroleh dengan mudah jika ada titik A 2,3, itu berarti tinggal kita balik, berarti 3, X nya kita negatifkan. Kemudian kalau B min 2,3 berarti kita balik di sini jadi 3,2. Oke. Dan yang C min 1,6 berarti kita balik, dia jadi 6, min 1, min 1 nya kita naikkan jadi 6,1. Jadi 2,3 dibalik, kemudian yang di belakang dinegatifkan jadi min 2. Ini juga sama, min 2,3 dibalik jadi 3, min 2, tapi min 2 nya yang belakang dinegatifkan jadi 2. Nah ini juga sama, berarti jawabannya yang 3, min 2, 32 dan 6,1. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini soal nomor 7 adalah bangun ruang. Ingat, volume dari bangun ruang adalah, di sini bangun ruangnya terdiri dari setengah bola dan juga terdiri dari tabung. Oke, berarti bisa kita peroleh, kita mencari dulu volume dari setengah bola. Volume setengah bola dia sama dengan setengah, karena dia setengah, kali volume satu bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, tinggal kita masukkan setengah kali 4/3, pi nya itu 22/7, R nya dalam hal ini adalah diameternya 14, berarti R nya adalah 7 kali 7 kali 7. Nah, sehingga kita peroleh bahwa volume setengah bolanya ini bisa kita sederhanakan, ini 2, kemudian 7 sama 7, ini 1, ini 1, berarti 2 kita kalikan dengan 22 itu hasilnya 44, kemudian dikali 7 kali 7 itu adalah 49. Nah, setelah dikalikan kita dibagi dengan 3, berarti kita bagi dengan 3, itu kita peroleh 718,67. Nah, setelah kita ketahui setengah bolanya, kita cari juga volume dari tabungnya. Ingat, volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Dalam hal ini luas alasnya itu PR kuadrat kalikan dengan tinggi. Nah, pi nya 22/7, kita kalikan dengan 7, kalikan dengan 7, dan tinggi tabungnya itu adalah, ingat dari sini ke sini adalah 7, maka dari sini ke sini adalah 12 min 7, yaitu 5. Oke, berarti kita kalikan dengan 5. Kita bisa sederhanakan, berarti 22 kali 5 itu adalah, 22 kali 5 adalah 110, kemudian kita kalikan dengan 7, maka kita peroleh ini volumenya adalah 770. Nah, jadi volume totalnya itu adalah, volume total itu adalah volume setengah bola ditambah volume tabung. Jadi volume setengah bola 718, kita tambahkan dengan 770, jadi hasilnya adalah 104.488,67. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 di sini kita disuruh menentukan luas permukaan bangun.
Nah, di sini dia terdiri dari bangun dan kerucut dan juga bangunan dari tabung. Oke. Untuk kerucutnya sendiri dia kerucut tanpa alas, maka kita mencari luas kerucut tanpa alas. Misal luas kerucut tanpa alas berarti PRS. Kita hanya menentukan luas selimutnya saja. Nah, S-nya berapa? S-nya kita bisa cari dari sini ke sini. Ini adalah 7, kemudian tinggi kerucutnya ini adalah 36 dikurangi 12 berarti kita peroleh ini adalah 24. Ingat Pythagoras 24, 7 berarti di sini 25. Berarti pi-nya 22/7 kali R-nya adalah 7, S-nya adalah 25. Ini bisa kita sederhanakan, berarti 22 kali 25 itu adalah 550. Nah, setelah kita peroleh luas kerucutnya, luas selimut kerucutnya, kemudian kita cari luas tabungnya. Luas tabungnya di sini dia tanpa tutup, berarti luasnya bagaimana? Berarti luasnya PR kuadrat ditambah 2πRT. Oke, PR kuadratnya berarti 22/7 kalikan dengan 7 kalikan dengan 7 tambah 2 kali 22/7 kali R-nya 7 dan tingginya adalah 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini juga. Nah, berarti 22 kita kalikan dengan 7, kita peroleh yaitu 154. Kemudian ditambah dengan 44 kita kalikan dengan 12, maka kita peroleh hasilnya adalah 528. Nah, 154 kita tambahkan dengan 528, berarti kita peroleh hasilnya adalah 682. Maka luas totalnya adalah 550 ditambah dengan 682, berarti kita peroleh luas totalnya adalah 1232. Jadi luas totalnya sama dengan 550 ditambah 682, kita peroleh yang B, 1232. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Di sini disuruh menentukan sebuah benda berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 12. Volume benda adalah, oke. Di sini belahan bola, artinya kita menentukan volume setengah bola. Oke, ingat volume setengah bola sama dengan setengah kalikan dengan 4/3 PR pangkat 3. Berarti ini bisa kita coret jadi 2/3, jadi 2/3 kali pi-nya tetap karena di optionnya pi-nya nggak kita ubah, kemudian kali R karena diameternya 12, maka R-nya itu adalah setengahnya diameter, setengahnya dari 12, maka 6. Berarti ini kali 6 kali 6 kali 6, tinggal coret, ini kita peroleh 2, artinya 1, artinya 12 kali 12 itu adalah 144 pi. Maka kita peroleh volume setengah bolanya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 14 dan tingginya 48. Volume kerucut adalah, ingat bahwa volume seluruh bangun ruang adalah luas alas kali tinggi, kecuali di kerucut dan juga limas. Pada kerucut dan limas mereka ada dikalikan dengan sepertiga, makanya volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas. Dalam hal ini kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, jadi PR kuadrat kalikan dengan tinggi, maka sepertiga pi-nya 22/7 karena di sini jari-jarinya adalah 14 dikali 14 kali 14
kali tingginya adalah 48. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi, ini adalah 2, kemudian 3 sama 48, 48 bagi 3 apakah bisa? 1, 3, 16, berarti 16 ya. Berarti ini adalah 16, maka volume dari kerucutnya adalah 22 kalikan dengan 2, oke, kalikan dengan 14, kemudian kalikan dengan 16. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 9.856. Berarti jawabannya adalah yang C. Di sini kita ke perpangkatan. Hasil dari, oke, ingat bahwa minus 3 dipangkatkan 2, kita peroleh hasilnya adalah 9, karena min 3 kali min 3 itu positif, jadi 9, ditambah min 3 pangkat 1 itu adalah min 3, kemudian ditambah min 3 pangkat 0. Ingat, bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah selalu 1, berarti tambah 1 ditambah, nah ini minus 3 dipangkatkan min 1 artinya dia seper minus 3. Kalau yang ini adalah plus seper 9, karena min 3 pangkat min 2 itu artinya kan seper min 3 pangkat 2, dia adalah seper 9. Nah setelah itu kita sederhanakan, 9 ditambah 1 adalah 10, dikurangi 3 adalah 7, 7 dikurangi sepertiga ditambah 1/9. Nah berarti ini harus kita samakan penyebutnya, yaitu 9. Nah 9 kali 7 itu adalah 63, berarti 63 dikurangi ini 9 bagi 3 3, berarti 1, ini 3 tambah 1, berarti kita peroleh 63 dikurangi 3 adalah 60, 61/9, atau bisa kita sederhanakan menjadi kalau 9 kita kalikan dengan 7 itu adalah 63, berarti bukan, berarti 9 kalikan dengan 6. Oke, 9. Oke. Caranya mengubah ke pecahan campuran adalah 61 kita bagi dengan 9 adalah berapa tadi? 6 ya. 6, 54. Ini kita kurangi 1 di 11 kurangi 4 itu adalah 7. Berarti 61/9 bentuk campurannya adalah 67/9. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah disuruh menentukan perkalian dari bentuk akar. Oke, kalau ada bentuk akar kayak gini akan lebih mudah jika kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ingat terlebih dahulu, jadi jika ada akar A, dia sama dengan diubah ke dalam bentuk pangkat A pangkat setengah. Dan jika ada akar 3 dari A, dia artinya A pangkat sepertiga. Oke, sekarang kita satu-satu. Di sini akar 3 dari 64 pangkat 2, dia artinya sama juga dengan 64 pangkat 2 kali sepertiga. Nah ini sama dengan 64 pangkat 2/3. Nah 64 sendiri itu adalah 4 pangkat 3, jadi 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. Jadi kita bisa coret hasilnya adalah 4 pangkat 2. Nah setelah itu kemudian yang akar 16. Nah kalau akar 16 kita bisa langsung, akar 16 itu sama dengan 4. Kemudian kalau akar 3 dari 8 pangkat 2, nah ini juga sama, artinya 8 pangkat 2 pangkatkan sepertiga, ini sama dengan 8 pangkat 2/3. Nah 8 itu adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3, ini artinya coret adalah 2 pangkat 2.
Maka hasilnya ini 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 dibagi dengan 4, berarti kan ini 1. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 8. Berarti opsinya adalah yang D. Oke. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya yaitu soal mengenai bentuk akar. Nah, di sini ada 2 akar 5 kali akar 15 kemudian tambah akar 12. Caranya bagaimana? Kalau ada perkalian berarti kita bisa langsung dikalikan. 2 akar 5 dikalikan akar 15 itu sama dengan 2 akar 75 kemudian ditambah akar 12. Nah, 2 akar 75 itu adalah tidak lain adalah 25 kali akar 3. 12 juga, 12 itu adalah 4 kali akar 3. Nah, ini sama dengan 2 kali 5 kali akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, 2 kali akar 5 itu 10 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini adalah 12 akar 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke soal nomor 14. Nah, di sini nomor 14 itu adalah kita harus merasionalkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ingat bahwa di sini di soal adalah disuruh menentukan 1/2 akar 5 minus akar 3. Nah, akar sekawan dari ini yaitu kebalikan dari penyebutnya, yaitu 2 akar 5 plus akar 3, yang bawah juga sama, 2 akar 5 plus akar 3. Nah, berarti 1 kali ini 1 kali 2 akar 5 kan 2 akar 5, 1 kali akar 3 kan akar 3, berarti yang atas tetap 2 akar 5 plus akar 3. Kemudian yang bawah itu yang depan kali yang depan, yang belakang kali yang belakang. Oke, 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 5 adalah 5, kemudian dikurangi 3. Nah, ini kita peroleh 2 akar 5 plus akar 3, kemudian ini 20 dikurangi 3 adalah 17. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Oke, ini adalah kesebangunan. Jadi diketahui ada 2 buah segitiga ABC dan PQR. Berarti kita gambarkan dulu 2 segitiganya biar memudahkan kita. Jadi silakan gambar 2 segitiga. Gambar 2 segitiga. Nah, setelah digambar 2 buah segitiga, kita gambarkan nama setiap segitiganya. Nah, di sini misal ini A, B, C, kemudian ini adalah P, Q, R. Nah, setelah itu kita tentukan besar sudutnya. BAC adalah 40, oke. BAC ini adalah 40. Kemudian ABC adalah 60. ABC 60, berarti sudut C berapa? Sudut C adalah 80. Kenapa kok 80? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Ini udah 40, ini 60, berarti kurangnya adalah 80. Kemudian PQR dia 80. Kemudian QPR adalah 60. Berarti sudut R-nya kita ini 40. Oke, pasangan sisi yang sama panjang. Kemudian kita cek AB sama dengan PQ. AB 40 60, PQ 60 80, berarti yang ini bukan. Kalau yang B AC PR. AC 40 80, PR itu 60 40, berarti ini juga bukan. Yang C BC QR, BC 60 80, QR adalah
80, 40, berarti ini bukan. Berarti otomatis adalah jawabannya adalah yang D. Kita cek AC. AC itu 40, 80. QR dia adalah 80, 40. Berarti sama-sama 40 sama 80. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut ke soal nomor 16. Sebuah foto ditempel pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Di sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat sisa karton selebar 4 cm. Oke, berarti ini kan 4 cm nih. Maaf, kanan kiri ini 4. Ini juga 4. Terus 4, 4. Nah, jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutupi. Nah, untuk menentukan luas karton yang tidak tertutup, kita butuh dari ukuran foto ini tuh berapa ukurannya. Nah, lebarnya kita tahu bahwa ini 4, ini 4, artinya dari sini 40, berarti 40. Jadi lebar foto di sini adalah 40 dikurangi dengan 8, itu sama dengan 32. Nah, ingat bahwa karton dan foto itu sebangun. Artinya, jadi kita bisa tuliskan di sini lebar foto per lebar karton itu sama dengan panjang foto per panjang karton. Nah, lebar fotonya itu adalah 32, ini 32, lebar kartonnya adalah 40, sama dengan panjang foto ini yang kita cari, misal fotonya X, terus panjang kartonnya ini adalah 60. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, ini sama ini, kemudian 4 sama 32 itu adalah 8, berarti X nya kita peroleh 8 kali 6 ya. 8 kali 6 itu adalah berapa? 48. Berarti panjang foto itu dari sini ke sini nih, ini adalah 48. Nah, yang ditanyakan adalah luas karton yang tidak tertutup. Berarti luas karton tidak tertutup itu sama dengan luas karton dikurangi dengan luas foto. Nah, luas kartonnya itu adalah, ukuran kartonnya kan 40 kalikan dengan 60, sedangkan luas fotonya adalah 32 kalikan dengan 48. Nah, berapa hasilnya? Oke, 40 kita kalikan dengan 60 adalah 2400 dikurangi 32 kita kalikan dengan 48. Berapa 32 kalikan dengan 48? Adalah 1536. Jadinya 2400 dikurangi 1536 adalah, ini 2400 kita kurangi dengan 1536, berarti jawabannya adalah jawabannya adalah 864. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, yang D. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 17.
Oke, di soal nomor 17, Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di sebuah sungai terdapat sebuah pohon, untuk diam mencapai tongkat. Oke, Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Kita misalkan dari tongkat D sampai pohon itu adalah X. Oke, ini adalah X. Maka di sini ada dua segitiga, ini A, B, C, D, misalnya E. Berarti kita akan membandingkan segitiga yang kecil, yaitu segitiga EDC ya, dengan segitiga yang besar, yaitu segitiga EAB. Nah, ingat perbandingannya bagaimana? Perbandingannya adalah ED banding EA itu sama dengan DC banding AB. Nah, ED adalah X, kemudian EA itu adalah X plus 4, kemudian DC itu adalah 6, kemudian AB itu adalah 8. Kemudian kita kalikan silang, artinya 8X sama dengan 6 kali X plus 4. Berarti 8X sama dengan 6X plus 24. Berarti ini 8X minus 6X sama dengan 24. Berarti 2X sama dengan 24. Maka kita peroleh X nya itu sama dengan 12. 24 bagi 2 berarti lebar sungainya adalah 12 meter. Berarti ini pakai konsep dari kesebangunan. Nah, lanjut ke soal nomor 18. Di sini diketahui ada tiang bendera bayangannya 4,5 meter. Nah, kemudian anak tingginya 2 meter. Bayangan anaknya itu adalah 0,6. Oke, berarti perbandingan yang di sini ada tinggi bendera. Oke, kita misal tinggi bendera itu TB per tinggi anak sama dengan tinggi bayangan bendera dibagi tinggi bayangan anak. Nah, tinggi bendera itu yang ditanyakan. Tinggi anaknya adalah 2, kemudian tinggi bayangan bendera adalah 4,5, kemudian ini adalah 0,6. Berarti tinggi benderanya kita peroleh 4,5 dikali 2 dibagi 0,6. Itu bisa kita coret, ini 1, ini 3. Berarti 4,5 dibagi 0,3 adalah 15. Berarti tinggi benderanya adalah 15. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 19. Nomor 19. Ingat bahwa jika ada titik dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, jadinya bagaimana? Misalkan ada titik X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap 0,0, itu tinggal kita balik kemudian dinegatifkan. Jadi jadinya itu tinggal kita negatifkan aja. Jadi tadinya X itu jadinya min X, tadinya Y itu jadi min Y. Berarti jika ada min 3,4, dia jadinya adalah 3,4. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Oke, teman-teman ingat makna dari translasi itu apa? Translasi itu artinya bergeser, artinya dia harus kita jumlahkan. Jadi jika dulu ada titik X, Y dibuatkan ditranslasi oleh AB, berarti kan titiknya menjadi X plus A, Y plus B. Nah, di sini ada titik itu min 2,4. Kemudian ini ditranslasikan ke min 2, 3. Artinya kan dijumlah.
Jadi min 2 tambah min 2 jadi min 2 sama 4 tambah 3, maka kita peroleh ini min 4,7. Nah, kemudian min 4,7 ini dilanjutkan lagi, ditranslasi lagi. Jadi min 4,7 ditranslasi lagi, ditranslasi oleh 8,7. Ya, artinya ya udah min 4 tambah 8 kemudian 7 tambah minus 7, berarti kita peroleh ini adalah 4,0. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekian pembahasan mengenai soal prediksi ujian sekolah maupun penilaian akhir semester untuk kelas 3 SMP. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke.